Shalom, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, dimanapun saudara-saudara berada. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi kebenaran firman Tuhan. Pada saat ini juga saya sangat teringat dan terus diingatkan oleh cerita firman Tuhan di dalam Alkitab, di mana orang kusta yang mengalami kesembuhan, orang kusta yang mengalami mujizat, dia kembali mengucap syukur kepada Tuhan, yaitu dia adalah seorang Samaria. Ketika dia melihat pertolongan Tuhan, ketika dia disembuhkan dari sakit penyakitnya, ia sadar bahwa yang ia alami, mujizat yang ia alami itu berasal dari Allah. Dan dia tidak melupakan kebaikan Tuhan. Dia mengingat kebaikan Tuhan dengan cara kembali pulang untuk berterima kasih atau bersyukur kepada Tuhan. Dan saat ini juga saya mau ajak kita semuanya, mengapa kita harus bersyukur kepada Allah? Tentu akan muncul sebuah pertanyaan seperti itu. Mengapa kita harus bersyukur kepada Tuhan? Setiap orang akan selalu bersyukur kepada Tuhan. Semua orang percaya akan mengucap syukur kepada Tuhan dengan mengikuti langkah-langkah di dalam Mazmur 118 ayat 1-8. Mengapa kita harus bersyukur kepada Tuhan? Poin yang pertama adalah karena kebaikannya. Ayat 1 saya akan membacakannya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Karena kebaikannya, Tuhan baik, di dalam ayat 1 telah dinyatakan. Di dalam kamus bahasa Indonesia, kebaikan sama halnya dengan sifat baik atau perbuatan baik. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kitab Mazmur ini ditulis oleh Daud. Di sini menuliskan bahwa dia bersyukur kepada Tuhan. Dia bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik di dalam kehidupannya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, saya percaya kita semua anak-anaknya, baik yang mengasihi maupun yang tidak mengasihinya, pernah mengalami kebaikan Tuhan, pernah ditolong oleh Tuhan. Kalau manusia sejak menolong kita mengingat kebaikan manusia. Tetapi kalau Tuhan yang sudah bertindak, yang sudah menolong, membantu kita, pasti kita mengingat kebaikan Tuhan. Saya sangat tertarik dengan ayat ini. Kebaikan. Karena Tuhan baik. Jadi perlu kita bersyukur kepada Tuhan. Ada pujian yang selalu memberkati saya. Pujian ini ketika kami melayani Tuhan di pedalaman, kami sering menyanyikan bersama jemaat, Yesus baik, yang berkata begini, Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, baik buat saya. Ku tak dapat membalas kasih-Mu, Yesus, Yesus baik, baik buat saya. Saudara yang diberkati Tuhan,
Pujian ini mengingatkan bahwa betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupan kita. Betapa baiknya Tuhan yang telah banyak menolong, yang telah mengasihi kita tiada batasnya. Jadi kita perlu mengingat kebaikan Tuhan. Jadi perlu kita merenungkan kebaikan Tuhan. Karena Tuhan Yesus baik. Jadi kita, kalau Tuhan sudah baik sama kita, saudara-saudaraku, kita juga harus berbuat baik untuk kemuliaan Tuhan. Poin yang kedua adalah mengapa kita harus bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya. Di dalam ayat 1b, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Di dalam Alkitab ini, saudara-saudara, kasih Allah yang tiada berkesudahan kepada umat-umatnya pada waktu itu, yaitu bangsa Israel. Dia selalu menunjukkan kasih setianya kepada bangsa Israel pada waktu itu. Walaupun pada waktu itu bangsa Israel tidak setia dengan Tuhan, banyak melakukan kejahatan, banyak melakukan yang tidak baik sehingga menyakiti hati Tuhan, tetapi Tuhan tetap menunjukkan kasih setianya itu. Saya sangat diberkati oleh kebenaran firman Tuhan ini. Jadi kita perlu bersyukur kepada Tuhan. Walaupun setiap hari, setiap menit, detik kita menyakiti Tuhan. Tetapi jangan lupa bahwa kita harus terus bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Nya yang tidak pernah terbatas. Kasih Tuhan terus ada dalam kehidupan kita meskipun kita terus berbuat jahat. Sama halnya di dalam kehidupan ini, kasih ayah itu kita semua, saya percaya kita punya seorang ayah atau orang tua kita. Kasih seorang ayah yang sangat tulus kepada anaknya, memperlakukan anaknya dengan baik, merangkul anaknya dengan baik, mendidik anaknya kepada yang benar. Itu kasih seorang ayah yang ada di dunia ini. Seorang ayah yang Tuhan titipkan untuk kita bisa memanggil ayah. Beda dengan kasih Tuhan. Kasih Tuhan yang tiada batasnya. Kasih Tuhan yang kekal. Jadi kita harus menunjukkan hidup ini dengan kualitas yang baik. Jadi kita harus mengasihi Tuhan dengan cara apa, saudara-saudaraku? Yaitu kita bersaksi. Kita mengasihi Tuhan, kita menghargai kasih Tuhan yang kekal itu dengan cara kita harus mengasihi Tuhan dengan bersaksi. Dan poin yang ketiga adalah mengapa kita harus bersyukur kepada Tuhan adalah karena namanya yang besar, layak dihormati. Ayat yang keempat berkata, biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dapat kita ketahui bahwa Tuhan adalah pemimpin kita yang paling tertinggi. Tuhan adalah yang maha kuasa. Tuhan adalah maha perkasa. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan. Jadi kita harus bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan kita adalah Tuhan yang besar, yang harus dihormati, yang harus dihargai. Jadi
ucapan syukur kita adalah suatu ungkapan bahwa kita merenungkan bahwa kita benar-benar menyadari Tuhan baik dalam kehidupan kita. Di dalam kitab Mazmur, Daud menuliskan bahwa Tuhan menunjukkan kasih setianya kepada Israel, bangsa Israel pada waktu itu. Kasih setianya. Jadi saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, mari kita terus bersyukur kepada Tuhan, karena kita harus bersyukur karena Tuhan kita juga akan Tuhan kita juga akan turut merasakan bahwa kita anak-anaknya menghargai kebaikan Tuhan. Jadi saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, ada 3 poin yang saya bagikan. Yang pertama adalah mengapa kita harus bersyukur kepada Tuhan. Pertama adalah karena kebaikannya. Kebaikan Tuhan untuk saudara dan saya sangat-sangat tiada pernah berhenti. Oleh karena itu, mari kita menghargai kebaikan Tuhan. Dan poin yang kedua tadi adalah mengapa kita harus bersyukur kepada Tuhan. Karena kasih setianya yang kekal. Kasih Tuhan kepada saudara dan saya adalah kasih yang abadi, yang tidak pernah lenyap, yang selalu ada mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dan poin yang ketiga adalah mengapa kita harus bersyukur kepada Tuhan, karena namanya yang besar. Jadi kita perlu menghormati Tuhan, kita perlu mengagungkan Tuhan, sebab Tuhan kita adalah Tuhan kita yang besar. Jadi saudara-saudara yang diberkati Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan ini dapat menopang kehidupan kita, dapat selalu mengingatkan kita untuk selalu bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan ini. Di dalam keadaan apapun kita harus bersyukur, karena Tuhan selalu baik dalam kehidupan kita. Amin untuk kebenaran firman Tuhan.